Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wa atammu taslim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taqaddam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwatul akarim, ayyuhat talaba, nasta'nifu insyaallah ta'ala ma qad tawaqafna fi al-usbu' al-madi min al-kalam hawla hadits Nabi alaihi salatu wassalam alladhi rawahu Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah alaihi salatu wassalam khairu man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qulna anna hadha al-hadith rawahu Abu Abdurrahman as-Sulami an ustadhihi aw shaykhihi Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara hadha al-hadith al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Pada pertemuan yang sebelumnya kita berbicara tentang hadis dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita mengambil pelajaran dari sosok Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dari peninggalan Uthman, dari kebaikan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu punya murid yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala, seorang tabi'i, dia seorang tabi'i al-jalil yang mengajarkan Al-Quran di Kufah selama berpuluh-puluh tahun. Di antara yang belajar kepada Abu Abdurrahman As-Sulami adalah Al-Hasan dan Al-Husain, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di antara hikmah pada pertemuan yang sebelumnya, minggu sebelumnya, kita berbicara tentang ikatan antara tilawah dan salat. Tilawah dan salat adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Di antara hikmah pelajaran yang kita ambil adalah penghafal Al-Quran harus punya wirdun yaumiyun fi salawatihi. Penghafal Al-Quran harus punya murajaah di dalam salatnya. Penghafal Al-Quran harus punya murajaah di dalam salatnya. Baik, pada kesempatan kali ini dari sekalian kita akan membahas hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi beliau, dan Aisyah belum pernah menikah dengan lelaki lain. Kalau dalam bahasa kita, dia adalah satu-satunya
dinikahi setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia. Hadirin sekalian, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan sebuah hadis yang hadis tersebut ada di dalam kitab Sahih Muslim dan kitabnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini berarti hadis muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang imam yang disepakati. Dua kitabnya adalah kitab yang ashahul kutub ba'da Al-Quran, kitab tersahih setelah Al-Quran. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya, hadisnya pendek saja itu sekalian, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi, seseorang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, dia pintar membacanya, melafazkannya mudah, tidak tersiksa dalam membacanya, punya kelebihan dalam menyebutkan huruf-huruf Al-Quran, mahirun bihi, hafalannya baik, ya, kalau bahasa kita mutqan atau mutqin, hafalannya bagus, mahirun bihi, bagus tajwidnya, ya, penghafal Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghafal Al-Quran yang bukan penghafal biasa, dia kuasai tajwidnya, membacanya dengan benar, membacanya ana al-laili wa atrafan nahar, di malam hari dan di siang hari, ya, dia juga mengajarkan Al-Quran. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'as safaratil kiramil bararah, ma'as safaratil kiramil bararah. Apa artinya? As-safaratil kiramil bararah ini bermakna bersama para malaikat, bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dia ditempatkan akan bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat yang menarik dari sekalian. Ada kalimat bararah. Penghafal Al-Quran yang bagus bacaannya, yang bagus hafalannya, yang perhatian dengan bacaannya, ya, tidak asal-asal membacanya, yang seharusnya ditebalkan dia tebalkan, yang seharusnya dia panjangkan dia panjangkan, ya, yang seharusnya dipendekkan dia tidak panjangkan. Adik-adik sekalian, yang seperti ini akan bersama dengan para malaikat. Ini tentunya ini makom yang tinggi, ini kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik, mereka akan bersama dengan as-safarah al-kirami al-bararah. Al-bararah artinya al-bararah, berbakti kepada orang tua, biasa dalam bahasa Arab disebut dengan birrul walidain. Hada talib barun bi abihi wa ummihi. Santri ini adalah santri yang barun bi walidayhi, yang sangat berbakti. Para malaikat ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang, adalah makhluk-makhluk yang sangat taat kepada Allah. Artinya apa? Di antara sifat para penghafal Al-Quran yang mahir itu, di antaranya adalah orang-orang yang punya ketaatan yang baik kepada Allah, punya ketaatan baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya ketaatan kepada orang tuanya, dia punya ketaatan kepada ma'asyaikhihi, kepada gurunya. Hadirin sekalian, ya, saya ingin berbicara sedikit tentang orang tua dan guru. Ya. Ulama-ulama terdahulu
berhati-hati. Boleh lewat tapi berhati-hati. Ya, biasanya kalau di Pertamina itu ada lampu yang kelip kuning terus. Kuning terus. Maknanya apa? Ketika lewat di situ hati-hati. Ya. Kalau lampu merah yang ada di jalanan, ya, biasanya lampu hijau. Ketika hijau sudah mau merah, dia akan kuning dulu. Ya, artinya berhati-hati. Tapi kalau sudah lampu merah, khattun ahmar, jangan sekali-kali lewat. Kalau di Saudi, yang saya tahu di Saudi sekali dia lewat lampu merah, mau itu tengah malam, nggak ada mobil, nggak ada motor, ya, dia lewat di lampu merah itu langsung menyala kamera, dan itu langsung otomatis masuk tagihannya ke sang pemilik mobil. Langsung masuk tagihannya ke pemilik mobil. Ya. Pernah suatu ketika bersama dengan kawan-kawan kita melewati menuju Masjid Nabawi. Saya bersama Ustaz Dinul, saya di depan. Ketika sudah lampu hijau, sang supir ini kencang-kencang. Ya. Lampu hijau, tiba-tiba lampu kuning. Lampu kuning, sang supir masih belum sampai ke akhirnya. Ya. Kira-kira batasannya dari sini sampai di pintu, itu sudah lampu kuning. Pas dia lewati lampu kuningnya, tiba-tiba sudah lampu merah. Kalau diberi papan, tidak ada masalah. Artinya kalau baru lampu merah lewat, itu nggak ada masalah. Tapi ketika itu baru lewat, langsung menyala kamera, terfotolah semuanya. Ya. Apa kata sang sopir ketika itu? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allah musibah, Allah. Tak marah-marah dia. Setelah istighfar dia marah-marah, ya, seakan-akan dia memarahi dirinya. Kenapa? Dia bawa mahasiswa itu untuk cari uang, tapi gara-gara kena kamera, langsung tiba-tiba, ya, ketika berhenti dia langsung cek HP-nya, oh belum masuk. Ya. Malamnya ketika pulang dari Masjid Nabawi, saya ketemu dengan sopir tersebut. Kata dia sudah masuk tagihannya, ya, banyak sekali, besar sekali tagihannya. Ya. Kata dia, terkadang orang Saudi itu tidak boleh keluar dari Saudi kalau dia belum bayar tunggakannya. Orang-orang Indonesia yang punya tunggakan melewati lampu merah, kemudian dia nggak bayar, dia harus bayar. Kapan dia nggak bayar, dia tidak boleh keluar, tidak boleh pulang ke Indonesia. Dan itu banyak. Saya ingin menjelaskan kepada sekalian, khattun ahmar, hati-hati dengan lampu merah. Dan kata para ulama kita, bagi para penuntut ilmu ada dua lampu merah: guru dan orang tua. Itu lampu merah, adik-adik. Oh, ini anaknya nakal, ini begini dan begini. Bisa jadi di sekitar kawannya dia mungkin nakal, ya, bahasa kita usir orangnya, ya. Tapi jangan sesekali menampakkan hal yang seperti itu di hadapan khattun ahmar, bapak, ibu, dan guru. Ya. Bapak, ibu, dan guru. Bapak dan ibu ini yang membuat kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Kemudian ridhonya guru, itulah yang memberikan keberkahan pada ilmu. Adik-adik sekalian, ya, kalau bermasalah dengan kawan, ya, tidak senang dengan kawannya, mungkin masih bisa diperbaiki, ya, tunggu beberapa hari, ya. Tapi jangan sampai lewat dari tiga malam, ya. Kalau ada yang benci dengan kawannya, jangan sampai melewati 3 malam. Kata Rasulullah, tidak halal bagi seorang muslim yang dia mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam. Kenapa 3 malam? Ya, pelajarannya 3 malam. Kalau sudah melebihi 3 malam, sudah lain kisahnya. Ya. Biasa di malam ke-5 mau meminta maaf malu. Akhirnya kawannya yang satu mau minta maaf malu juga. Yang terjadi apa? Lama sekali
terjadinya tidak terjadi silaturahim. Ya, tentunya ini penyakit ya, teman-teman kita di pesantren, kelas 1 wusta, kelas 2 wusta, kelas 3 wusta. Baik, hadirin sekalian, khat ahmar, lampu merah. Lampu merahnya para penghafal itu guru dan orang tua. Itu guru dan orang tua. Mau lancar belajarnya di pesantren, jangan punya masalah sama ibu. Jangan tinggalkan rumah dan punya masalah sama bapak. Saya yakin 100% bahkan 1000% gak akan lancar belajarnya. Gak akan ada yang lancar belajarnya ketika dia meninggalkan rumahnya punya masalah sama ibunya. Punya masalah sama ibunya. Saya pernah dikisahkan, saya kira saya pernah sampaikan dengan adik-adik di sini. Silahkan adik-adik yang baru dengarkan. Ya. Pernah di pesantren, ya, di Sulawesi, ya, ada seorang penghafal dari Sumatera datang mendaftar ingin menghafal Al-Quran. Ya, datang ingin menghafal Al-Quran. Ya. Tapi dia kesulitan menghafal. Artinya berat sekali menghafal. Ya, sudah dibaca, dihafal baris pertama, pindah ke baris kedua, hilang baris pertamanya. Sudah selesai semuanya, mau disetorkan ternyata lupa. Ya, pergi mandi hilang semuanya, hilang amburadul hafalannya, nggak bisa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh santri ini? Dia pergi ke rumahnya bapak pimpinan. Sampai di bawah pimpinan dia ceritakan, Ustaz, ajari saya menghafal. Kata Ustaz, gimana menghafalmu? Ya, saya begini, saya sudah lakukan yang dinasihatkan Ustaz. Tata cara menghafal, diulang, ini dibaca beberapa kali, pindah ke ayat selanjutnya, digabung, ya, dibaca beberapa kali, digabungkan ayat pertama dan ayat kedua. Setelah lancar pindah ke ayat ketiga, saya baca ayat ketiga berkali-kali, kembali lagi ke ayat pertama, tapi tidak bisa lancar Ustaz. Apa pertanyaannya Ustaz? Ya. Coba telepon ibumu. Coba telepon ibu di rumah. Ibunya di Sumatera dengan sekalian. Dan ketika itu belum ada HP. Ya. Ketika itu masih ada wartel. Apa kepanjangannya wartel? Warung telepon atau warung telekomunikasi. Ya. Masih saya tidak pernah punya masalah sama ibu. Telepon. Dia telepon ibunya. Santri ini bertanya, Bu, saya kesulitan menghafal. Saya sudah menghadap sama pimpinan, ya. Kata pimpinan, telepon ibumu. Bisa jadi suatu ketika kamu pernah punya masalah sama ibumu. Ditanya olehnya, Bu, saya adakah masalah sama ibu? Atau adakah masalah yang pernah terjadi ibu belum maafkan saya? Apa kata ini? Dia berkisah, sudah jadi ustaz, ya, berkisah tentang kisah menghafalnya. Kata dia, ibu saya nangis. Loh, kata dia, kenapa Bu? Ya, kata ibunya, iya nak. Ya, ketika kamu masih SD, ibu ingat, ya, kamu melakukan suatu kesalahan dan hatinya ibu sakit betul. Ibu sakit betul hatinya, ya, dan ibu belum maafkan ketika itu, tapi ibu lupa. Itu bahasa ibunya. Ibu belum maafkan, tapi itu terlupakan dengan berjalannya hari. Tapi ya, ibu sudah maafkan itu nak. Sekarang ibu ingat dan ibu maafkan itu. Akhirnya menangis juga ini santri ini. Dia menangis juga dan kembali kepada ustaznya. Kepada pimpinan dia sampaikan, betul Ustaz, ternyata dulu ketika saya SD saya punya masalah sama ibu. Ya, saya melakukan kesalahan, ibu saya sakit hati dan dia lupa. Artinya dia lupakan itu. Artinya sakit hatinya terlupakan dan dia belum maafkan. Artinya ketika diingat itu akan tumbuh lagi sakit hatinya. Begitu ya. Terkadang ada ibu-ibu atau diantara kita misalnya, antara fulan dengan fulan yang satu punya kesalahan kepada fulan yang kedua, tapi dia akan lupa itu. Tapi tiba-tiba pas lihat wajahnya ingat lagi. Ya. Ada seorang kawan lihat wajahnya kawannya, kurang ajar. Kenapa dia muncul lagi di hadapanku? Saya teringat dengan kesalahannya. Saya punya kawan di Madinah. Saya mau keluar dari pintu masjid
masjid berdua, adik sekalian berdua, seorang kawan, adik kelas. Ketika jalan tiba-tiba ini adik kelas langsung pergi menyamping, pergi keluar lewat pintu satu dan lari kencang, artinya berjalan kencang. Dia bilang, tahan, lewat sini lebih dekat menuju bis. Ketika saya temui dia, kenapa? Enggak, aku tadi tiba-tiba lihat di pintu sana ada orang kubenci betul. Ya. Saya sudah lupa dia, tapi tiba-tiba ketika saya lihat dia, saya langsung ingat kesalahannya dia ketika di pesantren di Jawa dulu. Nah, ini artinya kesalahan itu ada yang dilupakan, tapi ketika teringat sakit lagi. Ya. Itu kata ibunya. Adik-adik sekalian, setelah itu kejadian tersebut, dia kembali minta doa kepada pimpinan, kembali menghafal. Ya, tidak sampai 1 tahun selesai hafalannya. Enggak sampai 1 tahun selesai hafalannya. Dan ketika itu ada penamatan Al-Quran, dia mendapatkan hadiah khusus karena mampu menghafal Al-Quran kurang dari 10 bulan. Ya, kurang dari 10 bulan. Adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bapak dan ibu khatun ahmar. Ya. Bapak dan ibu itu lampu merah. Jangan nekat melawan. Ya. Kalau melawan, minta maaf baik-baik. Ya. Apa bahasa Qurannya yang agak mirip dengan ini? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ini bahasa Allah. Tidak sadarkah manusia anna khalaqnahu min nutfah, kami ciptakan manusia dari air mani saja, fa idza huwa khasimun mubin, hanya dicipta dari air mani, ketika dia tumbuh dia menjadi musuh yang nyata. Itu menyakitkan adik-adik sekalian. Dicipta dari sesuatu yang kecil, ketika tumbuh jadi musuh. Dia dilahirkan oleh ibunya, diasuh oleh bapaknya, baru tumbuh beberapa tahun, belasan tahun, 13 tahun, 14 tahun, sudah berani membentak ibunya, berani membentak bapaknya. Adik-adik sekalian, yang ingin saya sampaikan, bapak dan ibu itu khatun ahmar. Mau lancar sekolahnya, mau lancar belajarnya, bapak dan ibu jangan pernah ada masalah. Khatun ahmar. Justru banyak orang-orang sukses, bukan orang muslim saja. Orang sukses itu orang-orang yang mereka berbakti kepada orang tuanya. Makanya ada kalimat, man 'asha khadiman tahta qadami ummihi 'asha sayyidan fawqa ru'usi qaumihi. Siapa yang hidup sebagai pembantu di bawah kaki ibunya, maka suatu saat dia akan menjadi penguasa di atas semua manusia. Artinya dia akan dihormati. Hormati ibumu, nanti orang lain yang akan hormati kamu. Ya. Barang siapa yang hidup sebagai pembantu di bawah kaki ibunya, maka dia akan sebagai seorang tuan yang akan dihormati di hadapan para kaumnya. Ya. Saya dengar kisah, nanti silahkan dicari kebenaran kisahnya di sekalian. Kenapa ada nama mobil yang pokoknya mobil paling terkenal mereknya apa itu? Enggak, bukan Ferrari. Mobil yang paling banyak. Avanza apa mereknya? Dari mana? Toyota. Ya, Toyota. Ya. Makanya kalau ditanya mobil yang paling kencang itu apa? Ya, Ferrari bukan. Saya bilang mobil paling kencang itu Toyota atau Avanza. Ya. Kenapa? Baru dilewati satu sudah ada di depan. Karena di mana-mana kita dapati Toyota. Apa? Saya pernah dengar kisahnya ini sekalian. Kenapa Toyota? Toyota itu nama orang. Ya, disebutkan, saya tidak tahu kebenarannya, tapi saya pernah dengar. Ya, katanya Toyota itu nama orang di Jepang. Ya. Yang orang tersebut belajar merakit mobil, membuat mesin dan lain sebagainya. Ya. Apa yang membuat berhasil hari ini Toyota tersebut, adik-adik sekalian? Ya. Apa yang membuat berhasil? Ya.
dikenal dan betul-betul tentunya dia punya income yang berapa penghasilannya dari Toyota itu ya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat hormat kepada ibunya. Khattun ahmar, bapak dan ibu lampu merah. Yang kedua, guru. Mau lancar belajar di pesantren, jangan punya masalah sama ibu dan bapak. Justru yang harus ada adalah doanya bapak dan ibu. Tahu Firanda. Ya, kalau yang suka nonton YouTube, buka-buka kajian agama, pasti akan bertemu dengan Ustaz Firanda Andirja. Ustaz Firanda Andirja. Ustaz Firanda itu pernah cerita. Ya, kita pernah majelis-majelis dengan beliau. Beliau pernah bercerita. Kata Ustaz Firanda, ya, saya ini ketika ingin lanjut S2, lanjut magister S2, dia di fakultas hadis, ingin lanjut S2 di fakultas usuluddin akidah. Ketika melanjut S2, kata Ustaz, banyak di antara kawan-kawan saya yang jauh lebih pintar, banyak yang lebih pintar. Ya. Tapi ketika itu, ya, Allahu a'lam apakah itu ujian pertama atau ujian keduanya. Tapi ketika ingin masuk ujian, bertemu langsung ujian lisan, adik-adik sekalian, kata Ustaz Firanda, saya telepon ibu saya dari Madinah, dia telepon ke ibunya. Kalau nggak salah beliau orang Irian ya, kalau nggak salah, artinya orang dari Papua sana. Ya, cuma tentunya beliau berkebangsaan, Allah Ta'ala mengatakan beliau ada darah Bugis ya, tapi rumahnya di sana. Kata beliau, sebelum saya masuk ke tempat ujian tatap muka dengan Syekh untuk lanjut S2, yang kata beliau, saya tahu jauh lebih banyak yang lebih berhak daripada saya, lebih pintar. Dia telepon ibunya, Bu, sekarang lagi ngapain? Ya, kata ibunya, ya lagi bekerja sehari-hari. Ya, kata beliau, saya mau ibu sekarang sholat 2 rakaat dan doakan saya, karena saya mau masuk ujian. Ibunya sholat, ibunya doakan, dia masuk ujian. Kata Ustaz Firanda, saya masuk ujian, ditanya hafal Al-Quran ya, yang seharusnya persiapannya, kata beliau kalau tidak salah 5 juz atau berapa juz, tiba-tiba langsung disuruh baca Iqra ma tayassara, baca yang kamu ingin baca, yang mudah bagimu. Dibacalah oleh beliau ayat pertama dari surat Al-Baqarah, 5 ayat itu, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Setelahnya lulus. Dan beliau lulus dari S1, S2 sampai S3. Adik-adik sekalian, kalau mau lancar belajarnya, jangan pernah lupa dan remehkan doa dari orang tua. Jangan pernah remehkan. Kalau sudah berada di pondok, mau lancar belajarnya, kalau sudah di pondok, jangan main-main dengan guru. Jangan pernah main-main dengan guru. Berbeda ketika seorang murid itu menggibah kawannya dengan dia menggibah gurunya. Ya, hati-hati adik-adik sekalian. Ya, berbeda ya. Misalnya, kalau dengan kawannya, ada kawannya yang punya kekurangan, digibah. Oh itu ya, lalu begini, gayanya begini. Gibah. Ya. Dia bertaubat, mungkin diterima taubatnya. Ya. Dia akan bertaubat nasuha kepada Allah, ya Allah saya tidak ulang lagi, diterima. Berbeda dengan seseorang yang dia menggibah gurunya. Ya, hati-hati dari sekalian. Ya. Sebagaimana kita harus menghormati seorang guru melebihi seorang kawan, maka jangan pernah hati-hati gibah. Apalagi mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada guru. Khattun ahmar, lampu merah. Kalau tidak senang dengan gurunya, diam. Jangan ditampakkan adik-adik sekalian. Ya. Kalau ada yang tidak senang, mungkin dihukum dan lain sebagainya, tidak senang dengan gurunya, jangan ditampakkan. Ya. Jangan ditampakkan, kemudian minta sama Allah, ya Allah, saya sudah merasa dizalimi oleh guru saya, tapi dia guru saya, ya Allah. Ya. Hilangkan kebencian saya kepada beliau. Ya, minta. Karena kalau hidup di ahlu sufah 6 tahun dan dia belajar, diajari oleh seorang guru yang dia benci dan lain sebagainya, dia punya masalah dengan gurunya, dia tidak senang dengan
tahu di sini buang-buang waktu di sini. Ya. Saya tertarik membahas tentang ibu dan bapak, begitu pun guru dari kalimat al-bararah. Ya. Penghafal Quran yang baik itu disamakan dengan para malaikat yang bararah, yang taat. Ya. Saya mengambil pelajaran bahwa ketaatannya malaikat itu harus juga melekat pada ketaatannya seorang penghafal Quran, adik-adik sekalian. Guru, saya ingat ya sekalian, ya, dengan Syekh Muhammad Ridwan, ya, sekarang beliau masih hidup di masjid, masih ngajar di Masjid Nabawi. Ya. Ini guru yang ada guru yang saya khotam dengan beliau riwayat Qiraat Asim dengan dua jalurnya, dengan dua riwayatnya, Hafiz dan Syu'bah. Itu saya khotam tidak sampai 2 bulan, tidak sampai 2 bulan. Ya. Ada syekh yang saya khotam hanya 1 bulan, artinya tiap hari, bahkan ada 1 hari saya setor 3 juz. Ya. Memang pertemuan hanya setor dan lain sebagainya. Ya. Ada syekh yang hanya 1 tahun kurang dari 1 tahun saya khotam. Ya. Qiraat Sab'ah ketika baca dengan Syekh Ahmad Atiyah itu kurang dari 3 tahun. Ya. Tapi dengan Syekh Muhammad Ridwan itu saya khotam lebih 3 tahun. Padahal saya setor dengan Syekh Muhammad Ridwan itu hanya 1 riwayat yang kita baca, riwayat yang sudah saya hafal. Kalau dengan Syekh yang lain itu riwayat yang belum dihafal, artinya ada perubahannya. Tapi khotam paling lama itu dengan Syekh Ridwan. Adik-adik sekalian, setoran dengan Syekh ini itu setelah sholat Isya. Dan setelah sholat Isya itu mahasiswa pulang ke asrama naik bis. Gara-gara setoran dengan Syekh Ridwan, terkadang saya kalau nggak punya uang saya jalan. Ya, saya jalan kadang sampai 5 kilo, 6 kilo. Kalau sudah nggak punya uang, ya, kalau punya uang ya bayar 5 real, 10 real. Ya. Karena setorannya habis Isya. Dan habis sholat Isya terkadang pernah suatu ketika, ya, biasanya kalau sudah sholat Isya saya datang duduk saja misalnya di sini Syekh, saya sekitar 5-4 meter dari beliau, duduk sambil pegang Quran, menandakan saya mau setoran. Ya, Syekh, saya sudah datang, saya mau setoran. Biasa saya sudah datang, Syekh sudah lihat, salam. Ya, Syekh hanya begini. Ya. Terkadang Syekh langsung panggil, ta'al, baca. Ya. Saya siap setoran dengan beliau 1 juz, tapi tidak pernah saya setoran 1 juz. Saya setoran selalu 1 lembar setengah atau 3 halaman. Itu paling banyak dari sekalian, paling banyak. Ya. Bahkan saya bilang, Syekh, saya mampu setoran 1 juz lebih. Kata dia, ya, kalau kamu mau setoran 1 juz lebih, cari yang lain. Saya bilang, ini menarik, ini Syekh bagus, artinya ada pelajarannya. Memang kita harus bersabar. Saya bismillah, saya mau sabar. Ya. Kadang sudah setengah jam baru dipanggil, kadang yang lain dipanggil dulu. Saya lebih dulu datang, yang lain dahulu dipanggil. Syekh kadang sambil zikir, yang lain dulu dipanggil. Orang India biasa, orang teman-teman dari Pakistan. Nanti setelah itu saya. Ya. Pernah suatu ketika teman-teman ingin makan albek. Tahu albek ya? Ayam paling enak di atas muka bumi. Itu albek. Ya. Kalau albek ada di Saudi, artinya kalau ada albek, di sampingnya ada KFC, dipastikan KFC akan bangkrut. Itu terjadi di sekalian. Bahkan albek itu dilarang untuk berdiri di beberapa tempat. Kenapa? Mengkhawatirkan akan mati itu ayam-ayam geprek dan lain sebagainya. Itu albek. Ya. Ketika itu teman-teman Ustaz Dino dan lain sebagainya memanggil untuk makan albek. Bilang, nanti habis Isya makan albek ya, bayar per orang 12 real. Saya sudah setor uangnya 12 real setelah maghrib. Saya bilang saya habis Isya langsung setor dulu sama Syekh Ridwan.
Habis isya saya langsung store dulu. Oke, kita tunggu itu. Saya bilang pesankan aja dulu. Ya, kan panjang antrinya, pesankan dulu, nanti saya nyusul. Saya sudah datang ke tempat Syekh. Datang. Syekh tunduk begini. Saya datang agak dekat, kisaran 2 meter. Sudah mendekat, saya pegang Quran. Saya biar Syekh lihat saya. Syekh enggak balik, dia tetap zikir, tunduk. Sudah, waduh, ini pertanda agak kurang baik ini. Ada tanda-tanda kurang baik ya. Setelah setengah jam berlalu, ya, saya bilang, Syekhana, ya, saya memberanikan diri bertanya, Syekhana, ya, Syekh, kata Syekh, ini maknanya isbir. Isbir. Kalau dari jauh, orang Arab dari jauh dia mau bilang tunggu sebentar atau sabar kok, dia bilang begini, ya, sabar, jangan macam-macam. Ini sabar. Saya bilang, Syekh, akhirnya saya tunggulah. Sudah nelpon teman-teman. Ya, woi, di mana? Woi, sudah siap ini. Saya lihat grup, ada grupnya khusus untuk saya dengan Ustaz Dino. Di mana? Nah, saya jawablah, tunggu. Ya, tunggu sebentar lagi. Syekh belum persilahkan saya setoran. Ya, saya sudah capek duduk ini. Mau tinggalkan Syekh, saya sudah terpaksa ada di situ. Ya, kalau saya mau, saya bisa pergi. Besok aja setorannya. Tapi apa perasaannya guru? Adik-adik sekalian, akhirnya setelah mungkin hampir 1 jam, nelpon Fathan, Ustaz Fathan yang di Berau sekarang. Ya. Kata Ustaz Fathan, kita makan duluan ya. Punyamu nanti dibungkus aja, safari, dibungkus aja. Dia bilang ya, bungkus aja. Ya. Sampai mereka setelah selesai makan, saya belum setoran, adik-adik sekalian. Saya belum setoran. Syekh masih berzikir. Ya, mungkin beliau punya masalah. Mungkin ada masalah di rumah dan lain sebagainya, sehingga menjadikan beliau tidak enak menerima setoran. Sampai jam 11 lebih, kalau tidak salah ketika itu, baru Syekh angkat kepalanya. Kaif halak? Gimana kabar? Alhamdulillah Syekh. Takdim, setoran. Nah, khali bukra. Besok aja. Khali bukra. Besok aja. Kalau kita sebagai orang antar sesama teman, mungkin saya akan bertanya, maksud lu? Artinya, tidak melihat kak saya ini dari tadi di sini, dari habis isya jam 8 adik sekalian sampai mau jam 12 duduk di situ. Syekh begini goyang. Ya, saya sudah capek sambil main HP, terima foto al-baik, ya, dan lain sebagainya. Adik-adik sekalian, saya pulang ke kamar itu tidak ada rasanya itu al-baik. Artinya ya Allah, coba saya tahu lebih baik saya enggak hadir. Kalau saya enggak hadir, mungkin saya akan mengatakan kemarin dari mana? Syekh ada sibuk kemarin. Enggak apa-apa, beliau akan paham. Tapi saya sudah terlanjur hadir, adik-adik sekalian. Mau tidak mau saya enggak boleh pergi. Ternyata ketika beliau angkat kepalanya, khali bukra, besok aja. Tapi besoknya saya tetap datang. Dan setelahnya saya pun tetap datang. Hari libur saya tetap datang. Setelah 3 tahun lebih baru saya khatam dengan beliau. Ya. Ijazah sanad riwayat hafaz yang saya berikan kepada adik-adik santri di PUZK dan di yang Ustaz Hizbullah misalnya, ada Helfan yang lalu, itu saya tidak riwayatkan dari Ustaz yang lain. Ya. Ada guru-guru UM termasuk adik saya, itu saya kasih sanadnya, jalurnya dari Syekh Ridwan. Saya punya banyak jalur riwayat hafaz dari 6 Syekh, tapi saya tidak ada bacakan kecuali dari jalurnya Syekh Muhammad Ridwan. Karena bagi saya ini jalur yang saya belajar darinya ada pengaruhnya. Bacaan saya hari ini itu bacaannya guru saya Ustaz Muhammad Ridwan. Ya. Dan sampai hari ini, ya, saya masih terus berusaha untuk menjaga komunikasi dengan beliau. Adik-adik sekalian, hikmah kita pada malam hari ini, orang tua dan guru khattun ahmar, itu lampu merah. Jangan nekat. Kalau mau jadi santri sesekali nakal, sesekali galak, sesekali begini dan begitu, jangan
jangan nekat lawan guru, jangan nekat sakiti guru, begitupun orang tua. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.